Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mula pertama saya ucapkan Shalom Elohim. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita sama-sama menerima kebenaran firman Allah dan sebentar juga ada pelayanan perjamuan kudus, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Bapa. Pada pagi ini kami bersyukur kami boleh ada, kami boleh sama-sama untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Dan sebelum kami menerima firman-Mu, kuduskan hati kami, pikiran kami, sehingga setiap kebenaran yang datang dalam kehidupan kami bertujuan satu adalah kami mau terus hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Dan biarlah urapi hamba-Mu secara khusus dan berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, sehingga kami sama-sama siap menerima firman-Mu. Berfirmanlah Engkau pagi ini Bapa, dan kami siap menerimanya. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi ini kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Titus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Titus pasal yang pertama ayat yang ke-16 saya bacakan yang berbunyi demikian. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada saat pagi ini saya angkat tema yaitu dikenal Allah. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai orang-orang, khususnya orang-orang Kristen yang terlalu percaya diri. Sama halnya seperti dalam pembacaan kita, orang-orang yang ada di kereta pada waktu itu terlalu percaya diri bahwa mereka mengenal Allah. Dengan berkata bahwa mereka mengenal Allah, ini pada umumnya kebanyakan kehidupan orang yang kita jumpai orang Kristen, mereka berkata bahwa mereka mengenal Allah. Mereka mengerti siapa Allah itu, mereka memahami Allah, baik lewat setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan atau kegiatan-kegiatan rutinitas ibadah, baik lewat pembacaan Alkitab, pengetahuan-pengetahuan Alkitab, sehingga mereka katakan atau kebanyakan orang katakan sudah mengenal Allah. Sebenarnya tidak salah kalau seseorang mengerti tentang kebenaran firman dengan benar, tahu tentang pengetahuan Alkitab dengan baik, itu tidak salah. Justru kita sebagai orang percaya, orang Kristen, pengikut Kristus harus mengerti, harus mengetahui, harus memahami tentang firman Allah, tentang kebenaran. Supaya apa? Supaya pengiringan kita kepada Kristus itu benar-benar dan sungguh-sungguh, dan supaya juga kita tidak mudah disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman. Tetapi yang menjadi perenungan kita pada saat pagi ini, apakah kita, saya dan saudara atau kebanyakan orang Kristen yang mengaku mengenal Kristus, mengenal Allah, mengenal kebenaran, apakah telah dikenal Allah juga? Mungkin ada yang bilang, oh enggak mungkin kita enggak dikenal Allah, kita ini kan miliknya, kita ini kan umat kepunyaannya. Benar, Allah tidak akan pernah tidak mengenal kita, tapi nantinya saatnya tiba, apakah Tuhan mengenal kita, apakah Allah mengenal kita? Kita yang katakan bahwa kita mengenal Allah dari kecil, dari kita sekolah minggu, kita tetap mengakui bahwa kita mengenal Allah dengan kita setia.
Karena hal ini penting sekali kita tahu dan kita mengerti. Karena jangan sampai kita yang percaya diri, kita yang kepedean bahwa kita sudah mengenal Allah, sementara Allah sendiri tidak mengenal kita nantinya. Nah, ini yang berbahaya dan ini yang sangat disayangkan. Dan ini yang menjadi kerugian besar terhadap kita sebagai orang Kristen yang sudah kepedean, sudah percaya bahwa kita mengenal Dia, ternyata Dia tidak mengenal kita nantinya. Bapak Ibu yang kekasih, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ukuran dikenal Allah itu bukan karena, ini sering saya katakan, ukuran dikenal Allah itu bukan karena kita setia ibadah dari Senin sampai Minggu, kita sibuk terus untuk mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan ibadah. Bukan ukurannya itu. Atau juga mungkin kita berpikir ukuran mengenal Allah itu bukan diukur oleh aktifnya kita dalam sebuah pelayanan. Aktifnya kita dalam sebuah kegiatan-kegiatan rohani. Baik kita sebagai WL, baik kita sebagai pemusik, baik kita sebagai singer, baik kita sebagai pendoa-pendoa dan sebagainya. Bukan itu yang diukur. Atau kita juga bukan diukur menjadi orang yang dikenal Allah itu bukan diukur karena kita menjadi pendeta. Seperti saya menjadi seorang hamba Tuhan, gembala. Bukan itu ukurannya. Yang mempunyai mungkin setiap pendeta hamba Tuhan yang punya pelayanan besar. Pelayanannya ada di mana-mana. Setiap dia berkhotbah, banyak sekali orang yang mengidolakan. Banyak sekali orang yang menyukai. Karena saat dia berkhotbah, betul-betul menyentuh hati orang. Tetapi apakah dikenal Tuhan? Itu belum jadi ukuran. Atau karena suka berkorban, suka membantu pekerjaan Tuhan, suka membantu gereja-gereja, suka membantu juga hamba-hamba Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan senantiasa dibantu, suka terlibat dalam membantu dalam hal sosial, kegiatan-kegiatan sosial. Masih banyak lagi. Apakah itu menjadi ukuran? Tidak. Semua itu tidak salah dilakukan sebagai orang percaya. Hal yang saya sebutkan tadi dari rajin ibadah, melayani, menjadi hamba Tuhan, bahkan suka berkorban, itu semua tidak salah dilakukan. Karena itu bagian dari orang yang senantiasa hidup di dalam kebenaran. Tapi bukan menjadi ukuran kalau orang sudah melakukan itu semua maka dia dikenal oleh Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu yang sekalian yang harus kita ingat bahwa dalam kehidupan ini kalau hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi bukan menjadi ukuran, berarti kita menjadi pertanyaan kita saat ini. Siapakah orang yang dikenal Allah itu? Siapakah orang yang dikenal oleh Allah itu? Yang pertama, orang yang dikenal Allah adalah orang yang mengasihi Allah. Ini perlu kita catat. Bahwa orang yang dikenal Allah adalah orang yang mengasihi Allah. 1 Korintus, kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang ketiga berbunyi demikian. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Orang yang mengasihi Allah untuk dapat dikenal oleh Allah, maka kita harus mengasihi Dia. Tidak mungkin kita mengenal seseorang dengan baik kalau kita tidak mengasihi orang tersebut. Mungkin kita kenal biasa-biasa saja. Kalau kita mengenal seseorang boleh, tetapi untuk mengasihi ini sangat berbeda. Orang yang benar-benar mau dikenal berarti dia memiliki sikap yang mengasihi. Untuk dapat dikenal oleh Allah berarti orang percaya harus mengasihi Dia. Mengasihi di sini sangatlah tidak mudah. Bukan hanya dikatakan, oh aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Bapa, aku mencintai Engkau. Bukan hanya lewat perkataan-perkataan.
Atau mungkin lewat pujian-pujian kita di dalam setiap doa kita, di dalam setiap apa yang kita lakukan kita memuji Tuhan. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Kalau pujian itu keluar dari hati kita dan benar-benar kita praktekkan, itu tidak salah. Tetapi kalau hanya sebatas pujian, hanya sebatas kata-kata, itu tidak ada artinya. Yang Tuhan mau adalah mengasihi dia dalam keadaan apapun lewat kita buktikan lewat perbuatan. Karena untuk mengasihi Tuhan itu harus dibuktikan lewat setiap perbuatan dan tindakan kita. Bukan hanya kata-kata. Ini. Karena banyak orang dengan gampangnya katakan aku mengasihi engkau. Sama seperti suami dan istri. Suami katakan kepada istri contohnya, aku mengasihi engkau. Ma, tetapi cuma kata-kata. Tetapi kesehariannya tidak ada tanda-tanda mengasihi istrinya. Cuek bebek, tidak peduli, tidak ada perhatian, tidak ada tanggung jawab. Apakah berarti kata mulut seorang suami berkata aku mengasihimu, Ma? Tidak. Karena harus lewat perkataan itu harus dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari yang bisa benar-benar kita mengetahui bahwa dia benar-benar mengasihi kita sebagai istri. Demikian juga dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat itu berkata bahwa Yohanes pasal 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku, ini perhatikan, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi jelas bukan? Bahwa orang yang mengasihi Tuhan di sini berarti apa? Ada sesuatu yang harus diperbuat. Sama seperti saya beri contoh antara suami dan istri. Berarti orang yang mengasihi Tuhan di sini berarti harus mempertaruhkan seluruh kehidupannya yang ada itu untuk taat. Sehingga hati Tuhan itu disenangkan di dalamnya lewat setiap ketaatan kita di dalam setiap apa yang Tuhan perintahkan. Ini. Karena enggak mungkin orang yang mengaku mengasihi, saya katakan tadi suami dan istri, dia saling berkomitmen untuk mengasihi, tapi dia tidak mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk mereka menghadapi rumah tangga. Ini harus dipertaruhkan. Kita mengaku mengasihi Tuhan berarti kita mempertaruhkan seluruh hidup kita untuk taat. Itu buktinya bahwa saya dan saudara mengasihi Tuhan, bukan hanya omdong doang. Ini omongan doang bukan. Tapi harus dibuktikan lewat sikap hidup. Dan apa? Mengasihi Tuhan itu berarti terus membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan ini bukan sebentar-sebentar. Membangun hubungan ini bukan pada saat kita perlu, kita butuh, baru kita berhubungan dengan Tuhan. Bukan itu. Tetapi mengasihi Tuhan di sini terus membangun hubungan dengan Tuhan yang berarti seluruh kehidupan kita terus berhubungan, terkoneksi dengan Tuhan dengan benar. Yang arti katanya selalu dekat dengan Tuhan. Nggak mungkin orang yang mengasihi seseorang mau jauh-jauh. Pastinya dia akan selalu ingin dekat-dekat. Gitu kan. Ini mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu berarti di sini juga adalah apa? Kebahagiaan kita hanyalah Tuhan semata-mata. Ini seseorang yang mengasihi dengan benar, seseorang yang mengasihi Tuhan dengan benar, dengan betul-betul, dengan yakin, dengan tidak ada setengah-setengah, full, berarti dia harus jadikan Tuhan itu sumber kebahagiaan, bukan yang lain. Karena kalau ada kebahagiaan lain yang dimiliki, kasihnya kepada Tuhan tidak akan murni, tidak akan full.
Itu sebabnya kebahagiaan kita harus satu-satunya Tuhan. Sehingga kita mampu mengasihi Tuhan dengan tulus. Tidak ada kebahagiaan apapun yang membuat kita bersuka cita. Selain Tuhan. Ini mengasihi. Contoh siapa? Seperti yang dialami oleh Abraham. Kita sering mendengar tentang Abraham bagaimana kehidupannya. Karena kasihnya kepada Allah membuat Abraham itu taat dengan mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Dan lewat dia mempertaruhkan seluruh kehidupannya Abraham di sini. Dia rela meninggalkan tempatnya di mana dia sudah nyaman. Tempat tinggal yang dia sudah menyaman di dalamnya, dia rela tinggalkan menuju ke tempat yang tidak diketahui. Hanya karena dia ingin mengasihi Tuhan dengan taat kepada setiap apa yang Tuhan katakan. Dan bukan itu saja. Abraham pun rela melepaskan anak satu-satunya yang dikasihinya. Ini, anak satu-satunya yang dikasihinya, tanpa banyak bicara, tanpa banyak bertanya, tanpa berprotes atau bersungut-sungut. Semuanya dia rela persembahkan untuk Tuhan. Karena apa? Karena dia mengasihi Tuhan. Sekalipun anaknya dia kasihi Ishak. Sekalipun anak Ishak ini dia tunggu bertahun-tahun lamanya. Dan ia dapat pada masa tuanya. Tetapi bukan menjadi sesuatu yang harus dia genggam oleh Abraham. Tetapi dia berani lepaskan semua. Karena apa? Karena kecintaannya, karena kasihnya, karena kehormatannya. Dia menghormati Tuhan dengan luar biasa. Sehingga dia lakukan apa yang menjadi keinginan daripada Allah pada waktu itu. Kita lihat lagi siapa? Maria, saudara Marta. Di mana Maria saudara Marta begitu mempertaruhkan seluruhnya juga. Seluruh kehidupannya dia memberikan hidupnya dan melakukan semua. Apa yang dia lakukan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu yang sering bersama-sama dengan Yesus tidak bisa menangkap apa yang diinginkan oleh Yesus. Tetapi Maria mampu menangkap itu karena apa? Karena Maria adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan benar. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 katakan. Mazmur pasal 25 ayat 14 katakan, Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib. Kata karib di sini berarti apa? Erat. Karib di sini berarti terlalu dekat, menyatu. Sehingga apa dikatakan? Perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Jadi orang yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, orang yang mengasihi Dia benar-benar dengan murni dan tulus, maka dia akan peka menangkap setiap apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupannya. Ini. Yang kedua, siapakah orang yang dikenal oleh Allah? Orang yang dikenal oleh Allah yang kedua adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Ini. Kita sering mendengarkan ayat-ayat ini. Orang yang dikenal oleh Allah adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23 kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, Matius 7 ayat 21 sampai 23 berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan.
Wow. Jadi ukurannya. Orang Kristen yang dikenal Tuhan itu bukan karena apa? Sesuai pembacaan kita. Bukan karena yang berseru-seru setiap saat, setiap waktu tentang Tuhan, memanggil Tuhan. Bukan ukurannya ini. Atau bukan juga karena telah melakukan hal-hal yang spektakuler. Walaupun dalam hal itu dia menggunakan kata nama Tuhan. Bukan itu yang menjadi ukuran dikenal Tuhan. Sekalipun menggunakan nama Tuhan dengan berbagai macam pelayanan, itu bukan ukurannya dikenal Tuhan. Dikatakan tadi orang bernubuat mengusir setan. Tetapi orang yang dikenal Tuhan sesuai dengan pembacaan kita adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang mampu menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, seperti saya katakan tadi dalam hidupnya, dan dia tidak pernah meragukan Tuhan sehingga dia mau berjuang untuk apa? Hidup di dalam kehendak Tuhan. Yesus sendiri kok berkata di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, di situ dikatakan bahwa apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sendiri mengakui itu. Kenapa kita sebagai umat-umatnya kita tidak juga melakukan? Makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Kehidupan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Siapapun kita pada pagi ini, kita yang menerima kebenaran firman Allah. Mungkin kita hanya orang yang sederhana. Mungkin kita hanya orang yang biasa-biasa saja. Mungkin kita terbatas dalam segala keadaan kita. Kita tidak seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Bahwa kita orang yang hebat. Yang bisa bernubuat. Yang bisa mengusir setan. Yang bisa menyembuhkan orang sakit. Mungkin kita adalah orang-orang yang terbatas. Orang-orang yang sederhana. Kita tidak perlu berkecil hati akan hal itu. Mungkin kita tidak lebih dari orang-orang lain. Kita hanya orang yang paling sederhana, yang sepertinya di pemandangan mata Allah itu kita kecil. Tetapi percayalah Bapak Ibu yang kekasih, saat saya dan saudara mau berjuang untuk hidup di dalam kehendaknya, melakukan kehendaknya, pastinya kita menjadi orang-orang yang akan dikenal oleh Allah dan tidak terusir dari hadapannya. Ini yang paling penting. Apalah gunanya kita memiliki segala-galanya. Apalah gunanya kita hebat di dalam hal-hal apapun. Di dunia ini kita bisa menjadi seorang pembicara yang hebat. Menjadi seorang WL yang memiliki suara yang indah. Apa gunanya kita memberikan apapun untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi nantinya kita menjadi orang yang terusir dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, enyalah engkau. Aku tidak mengenal engkau. Itu sebabnya Bapak Ibu, hal apapun boleh kita lakukan. Tetapi yang terpenting, lakukanlah kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan dan lakukan kehendaknya. Itu yang terbaik. Sehingga apa yang kita lakukan semuanya pastinya akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita lakukan dengan tulus, dengan mengasihi Tuhan. Dan mau taat akan setiap perintahnya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, orang yang dikenal oleh Allah adalah orang yang apa? Ini sudah tidak asing juga. Yaitu orang yang menjadi serupa dengan Yesus. Orang yang mau berjuang menjadi serupa seperti Yesus, pastinya berkenan di hati Yesus, pastinya berkenan di hati Tuhan, dan itu pastinya akan dikenal oleh Allah. Dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini Bapak Ibu. Kerinduan kita seharusnya sebagai orang percaya adalah apa?
menjadi serupa seperti Kristus. Nah, ini yang harus dan wajib kita perjuangkan setiap hari dalam hidup untuk menjadi serupa seperti Yesus. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ini mengaku ada di dalam dia, berarti ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau saya dan saudara mengaku mengasihi Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, berarti kita pun akan berjuang untuk menjadi serupa seperti Kristus. Memang ini selalu diingatkan dalam kehidupan kita. Dan ini juga bukan perkara yang mudah kita lakukan dan bukan terjadi dengan sendirinya. Menjadi serupa seperti Kristus itu bukan terjadi bim salah bim, kita langsung serupa seperti Kristus. Tidak. Itu harus melakukan hal-hal setiap hari dengan butuh perjuangan. Ada proses yang terjadi, ada pembentukan yang terjadi lewat setiap keadaan-keadaan yang kita alami. Itu membentuk kehidupan kita, membentuk karakter kita sehingga kita serupa seperti Kristus. Lewat pembentukan yang terjadi dalam kehidupan kita, pengalaman, hal-hal apapun yang terjadi di sekeliling kita, akhirnya kita mengalami pembaharuan. Pembaharuan dari hari ke hari sehingga kita mengalami perubahan karakter. Nah, ini penting. Selain perubahan karakter, selain itu kita akan mengalami perubahan karakter di mana kita diubahkan. Lewat setiap proses-proses yang pengalaman hidup yang kita alami itu kita mengalami pembaruan pikiran. Sehingga pikiran Kristus di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Yesus yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wow, sulit sekali. Berarti orang yang mau serupa seperti Kristus, kehidupan kita dituntut bahkan wajib untuk hidup sama seperti Kristus, berarti hidup Kristus yang harus kita peragakan setiap hari. Itu gampang tidak? Oh, sulit. Kita harus peragakan kehidupan Kristus tiap hari. Bagaimana Kristus berpikir, seperti itulah yang harus kita berjuang berpikir seperti Kristus. Perkataan Kristus seperti apa pada saat dia ada di bumi, seperti itulah yang harus kita perjuangkan. Dan ini sangat sulit. Karena sesungguhnya pikiran kita sering kali masih memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Tetapi saat seseorang mau berjuang, itu sebabnya tadi kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus hidup melakukan kehendaknya. Sehingga lewat kita melakukan setiap kehendaknya, melakukan setiap kebenaran yang kita dengar itu akan berproses dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Membuat kita terus setiap hari mengalami pembaharuan. Sehingga hanya satu tujuan saya dan saudara adalah menjadi serupa seperti Kristus. Saat kita rindu untuk tujuan kita untuk menjadi serupa seperti Kristus, maka kita berjuang setiap hari. Saat kita mengalami apapun dalam kehidupan ini, kita ingat pikiran Kristus harus kumiliki dalam hidupku. Jadi apapun yang terjadi di depanku, jangan biarkan engkau memiliki pikiran-pikiran yang jahat. Apapun yang terjadi dalam hidupku saat aku berjuang untuk serupa seperti Kristus, maka jangan biarkan. Aku mau memilih untuk tidak menyimpan sakit hati, untuk tidak menyimpan akar kepahitan, untuk tidak menyimpan hal-hal yang berbau sampah, yang merusak kehidupanku sehingga membuat aku tidak serupa seperti Kristus. Dan apa yang aku lakukan, aku berjuang untuk selalu mau berusaha seperti Kristus. Yang apapun yang kukerjakan, apapun yang kulakukan, harus
disejajarkan seperti Kristus lakukan. Kita lihat pada saat Yesus ada di bumi. Saat dia marah, marah yang tepat, marah yang kudus. Saat dia menegur, dia pun menegur dengan kudus. Nah, kehidupan saya dan saudara, mari setiap hari kita banyak hal diperhadapkan dalam kehidupan kita. Baik menghadapi keluarga kita, keluarga inti, keluarga besar, orang-orang di sekitar kita. Banyak hal diperhadapkan dalam kehidupan kita yang tujuannya membuat kita hidup, melatih diri kita, memproses kehidupan kita untuk memiliki karakter Kristus. Kita respon atau tidak? Kita memilih untuk dibentuk, untuk memiliki karakter Kristus, atau kita memilih daging kita. Semuanya ada pada saya dan saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidaklah mudah. Untuk itu mari kita mau sama-sama berjuang. Jangan berhenti dalam perjuangan hanya karena kesulitan-kesulitan yang kita alami. Jangan kita berhenti berjuang untuk menjadi serupa seperti Kristus karena kita sudah mulai tidak tahan dengan keadaan yang ada. Kita gerendeng saat mendengar hal-hal yang menyakitkan kita. Jangan. Kita mau berjuang itu. Sehingga apa? Sehingga nantinya kita dikenal oleh Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak memperpanjang kebenaran firman Allah pada pagi ini. Tetapi kesimpulan dari firman Allah yang perlu kita ingat bahwa apa? Untuk menjadi orang yang dikenal Allah, tidak harus menjadi orang hebat atau orang terkenal. Ingat ini. Untuk menjadi orang yang dikenal oleh Allah, tidak harus menjadi orang terkenal atau orang hebat, tidak harus. Melainkan jadilah orang yang mengasihi Allah, seperti saya katakan tadi. Jadilah orang yang melakukan kehendaknya. Dan jadilah orang yang terus berjuang menjadi serupa seperti Kristus. Itulah yang akan dikenal oleh Allah, yang berkenan di hadapannya dan layak bersama-sama dengan Dia di kekekalan. Sehingga pada saat kita katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Jadi saat kita menyanyikan pujian itu benar-benar karena hati yang tulus, karena ada kerinduan di dalamnya untuk benar-benar mengasihi Allah. Karena kita adalah orang-orang yang dikenal oleh Allah. Jadi kalau pada saat ini kita masih dalam tahap proses perjuangan, jangan berhenti untuk berjuang di dalamnya. Kalau Bapak Ibu saat ini yang mendengar kebenaran firman, kalau hidupmu masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, belum berjuang melakukan kehendaknya, apalagi berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, jangan terlalu kepedean untuk katakan, aku mengenal Tuhan. Berjuang dulu, baru engkau bisa dikatakan mengenal Tuhan dan dikenal oleh Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk di dalam